kembali lagi di podcast Press BD episode ke-37. Hari ini bersama saya Kansa dan rekan saya Dode. Oke, kali ini kita lagi bersama dengan adik kelas kita dari kelas 10 BD1 BD2 BD2 ya. Maaf typo ya. Nah, dari BD2 oke. Boleh memperkenalkan diri dulu deh. Siapa duluan? Perkenalkan, nama saya Kadek Maida Dwi Renartami, bisa dipanggil Maida. Saya dari BD2 Absena. Dulunya lulusan mana? Alumni mana? Alumni SMP Dwi Jenderal. Dwi Jenderal. Ya. Kalau adiknya? Perkenalkan, nama aku Gusti Wijaswari, bisa dipanggil Widya. Aku dari kelas 10 BD2. Oke, jadi Maida, Widya. Ya. Oh, sama. Oke, pertama apa sih yang bikin kalian tertarik sama jurusan ini sampai kalian bisa pilih jurusan ini? Saya tertarik masuk jurusan ini karena ingin membuka usaha seperti ibu saya. Ibu saya kan membuka usaha salon nih. Jadi saya pengen buka usaha juga, tapi bukan usaha salon, tapi yang lain gitu. Dari BD saya mau belajar gitu, buka usaha sendiri. Oh, berarti punya bisnis sendiri berarti? Iya, pengen Bisnis bisnis. keluarga ya. Ya. Kalau adiknya? Kalau aku sedikit cerita ya, jadi waktu aku searching tentang SMK, sebenarnya aku mau join jurusan DKV. Pas aku searching di Google, ternyata Wanska ada jurusan DKV, jadi aku pengen join. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayak aku nggak bisa menggambar, jadi aku pengen pindah jurusan. Dan setelah Wanska sosialisasi ke SMP aku jadi tertarik sama jurusan BD. Jadi Bisnis digital. ya, jadi aku pengen kayaknya kalau aku masuk BD bisa nih bikin usaha sendiri. Bikin usaha yang menghasilkan uang Ya. sendiri. Iya. Oke, Sebelum masuk jurusan ini, apa yang kamu ketahui tentang bisnis digital? Aku tahu bisnis digital itu, aku pikir cuman kayak gimana ya? bikin bisnis doang gitu. Ya kayak Berdagang. ruang lingkup kerja itu cuman di online aja. Jadi pas aku masuk ke sini dijelasin sama guru-gurunya, ternyata ruang kerjanya lebih besar lagi. Lebih luas. Ya. Kalau kamu? Aku gimana ya? Ya, relax aja. Relax aja. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Curahkanlah isi hatimu. Aku di bisnis digital ini pengen jadi kayak content creator gitulah, kan jualan online gitu live, biar dapat kan kadang di TikTok, Shopee gitu biar dapat uang sendiri. Berarti udah pernah jualan online? Pernah pas kelas 1 SMP. Produknya apa? Dulu apa tuh jualin barang teman, kayak teman itu kadang jual baju gitu kan. Gitu. Dia kan minta tolong karena teman saya introvert gitu. Iya, jadi kamu tolongin. Ya, tapi di akun dia di live gitu. Jadinya dapet lah. Berarti Kelas udah ada 1 pengalaman. SMP berarti udah lama banget dong. Berarti pengalaman kerja kamu sudah sangat lama. Udah melebihi kita. Udah praktek dia berarti. Udah duluan praktek daripada kita. Berarti kamu udah pernah nge-live gitu. Pernah, cuman pas kelas 1 sampai kelas 2 aja. Kelas satu. Oh. Karena temannya dia kan dulu jualan baju. Iya. Habis itu dia kelas 3-nya tuh udah selesai. Udah selesai. Karena katanya apa tuh kesibukannya dia karena dia jadi OSIS. Oh. Ketua OSIS gitu. Oke. Aku nih. Kalau adiknya mungkin udah pernah mencoba berjualan online gitu, atau selain jualan online deh kayak punya bikin usaha sendiri gitu, kayak ya jualan perintilan kecil buat ke temen-temennya gitu. Pernah? Oh, belum pernah sih, cuman kalau niat ada. Niatnya pengen bikin yang kayak gimana sih? Waktu aku kelas 3, aku pengen jual kayak makanan gitu. Cuman modalnya belum ada. Oke. Mata pelajaran atau kegiatan apa yang paling kamu tunggu di jurusan bisnis digital? Tentang dasar-dasar pemasaran, karena di dasar-dasar pemasaran tuh kita jadinya tahu kan cara apa tuh menjual barang yang benar gitu, atau enggak misal kita pengen kerja di kafe nih, biar kita tahu cara ngelayanin pelanggan yang datang tuh kayak gimana, harus misalnya kayak ramah, sopan gitu Kak. Berarti kayak pengen tahu kayak gimana sih dunia kerja Iya. tuh kayak gimana gitu. Berarti kamu juga menunggu prakteknya ya? Ya, tak tunggu banget. Kalau kamu? Kalau pelajaran yang paling aku tunggu bisa dibilang prakteknya sih, Pas prakteknya. karena aku suka coba hal baru, jadi ya mungkin bisa seru lah praktek.
banyak kalau dibayangin. Kayak tadi kan adik-adik bilang kan kalau misalnya kalian tuh pengen kurang lebih jadi konten kreator, ya kan, pengen jadi pembisnis online kan. Nah, kalian punya nggak sih kayak inspirasi kalian tuh dari mana sih? Itu mungkin dari konten kreator atau dari mana? Ada konten kreator namanya Saputra Kori. Oh, Gitu. Orang Bali kan itu Iya. ya. Iya, dulu pernah sih ketemu sempet. Oh pernah ketemu. Pernah. Aku dari SMP kelas 1 kan aku bukan di sini di Joy Genre tapi di Buleleng. Oh. Gitu. Aku kan di Buleleng tuh kayak suka menjelajah gitulah, jalan-jalan. Pas banget lah ketemu Kori gitu. Terus jadi kamu ngefans itu sama dia? Apa kamu udah ngefans sama Udah dia? ngefans dari lama. Oh, udah Habis itu ngefans dari lama. Habis pas kebetulan ketemu tuh langsung kayak nggak nyangka. berarti dia korisen. Ya, Horizon nggak sih namanya? Tapi sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Sayang sekali. Kamu mungkin ada konten kreator yang bisa menginspirasi kamu sampai kamu pengen banget jadi pembisnis online gitu? Aku kayaknya nggak ada sih ya. Nggak ada. Jadi itu dari diri kamu sendiri Iya. gitu. Kemauan dia berarti. Kemauan dia. Berarti Iya. tidak ada hal yang mendorong gitu ya. Iya. Kayak bagus ya itu kemauan diri kamu. Kamu juga bagus. Jadi kamu kayak orang itu menginspirasi kamu gitu. Ya aku pengen jadi kayak gitu kan. Biar jadi orang besar gitu ya. Apa sih cita-cita kamu setelah kamu lulus dari sini, atau ya mungkin kamu udah ada kebayang-kebayang tuh aku habis kan aku udah tahu lah beberapa dasar-dasar gitu kan. Aku kayak aku pengen jadi kayak gini, aku pengen jadi kayak gitu. Kalau aku sih pengennya buka kayak toko baju gitu. Toko baju. Iya, kan sama dong sama yang sebelumnya. kan aku Iya. kayak apa sih suka bergaya gitu lah, outfitnya gitu. Oh, berarti kamu pengen yang konten kreator yang jualan outfit, Iya. terus coba-coba outfit Iya, gitu, ngasih itu. tau kan inspirasi gitu Iya. kan. Kan karena dulu pernah pengalaman jual baju juga kan, jadinya di situ pengen kayaknya enak nih jual baju, buka usaha baju gitu. Jadi kamu udah menemukan sesuatu yang cocok sama kamu dan Iya. kamu pengen mengembangkan. Iya. Kalau kamu? Kayaknya aku agak out of topic ya. Kalau cita-cita aku pengennya jadi penulis. Tapi karena aku masuknya bisnis digital, jadi setelah lulus mungkin aku bisa buka restoran atau kafe, atau enggak aku nerusin kerjaan ibu aku sebagai salon. Ya, kamu kan kalau Kak ngasih saran ya, kamu kan jadi penulis tuh. Nah, bisa kamu nulis novel terus kamu jualin kan bisa. Ya Ya. itu sih. Aku sekarang juga lagi coba-coba. Dicoba-coba. Oke, semangat ya. Sekarang pertanyaan dari Kak Dode. Apa ya? Apa tantangan terbesar yang kamu rasakan sebagai siswa baru di sini? Kayak deg-degan gitu pas pertama MPLS tuh, kayak takutnya kakak-kakak kelasnya galak nggak ya, sintis nggak ya gitu. Kita serius kita. Kita baik Iya. loh. Ada loh aku, ada di sini sih. Iya. Berarti Iya. perasaan kamu pertama kali itu kayak dia kamu takut gitu. Iya, tapi pas udah MPLS tuh kayak aku banyak temen nih Iya. gitu. Teman-teman juga kayak excited gitu lah. Jadinya ya udahlah. Berarti kamu udah apa ya namanya? Kayak Apa ya? udah nyaman lah sama lingkungan sekarang ya. Udah banget. Sebelumnya kamu kayak masih aduh takut banget beradaptasi sama lingkungan. Ragu baru. lagi. Ragu banget ya kan? Iya. Kalau aku takut nggak ditemenin aja sih. Takut nggak punya teman. Iya, soalnya aku kan introvert, jadi susah untuk bergaul. Pas pra MPLS kemarin aku ada teman sama sekelompok aku, tapi pas MPLS dianya asik sendiri, aku nggak diajak. Oh. Berarti kamu tuh takutnya tuh takut nggak punya teman. Iya. Sekarang kamu punya teman kan? Punya dong. Yang banyak dong harusnya. Nggak sebanyak itu sih, Ya, tapi ada lah ya. Oke, karena mungkin kita udah berbincang-bincang ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin di luar topik kita ya. Kalian kalau misalnya kalian udah masuk sekolah di sini kan, kalian bakalan gini nggak apa ya namanya promosiin gitu jurusan kalian tuh ke adik-adik kelas kalian yang bakalan tahun depan bakalan lulus dan masuk SMK atau SMA gitu kan? Ini lo bisnis digital seru gitu. Udah sempet Sempat udah sama sempat. adik sepupu. Ada sepupu. Iya, dia kan nanya tuh, dia kelas 9 lah sekarang. Dia nanya, kakak tuh apa tuh milih SMA apa SMK gitu. Dia bilang, kakak sekarang di SMK gitu. Ditanya SMK mana? SMK 1 Wanska gitu. Oh Gianyar ya? Iya gitu. Emang kakak milih jurusan apa gitu?
milih jurusan bisnis digital, emang kenapa gitu? Emang bisnis digital itu apa sih gitu? Tak jelasin lah. Nanti kayak bikin konten, jualan deh. Kita bisa bikin usaha sendiri, di situ belajar. Oh gitu ya kak, coba deh nanti aku mau lihat di IG Wanska, ada nggak gitu? Tak kasih gitu. Mau kasih tahu kayak kamu promosiin sih nggak Iya. seru tahu gitu. Soalnya dia tuh kayak FOMO gitu lah. FOMO. Semoga FOMO-nya dia itu cocok lah sama dia ya, nggak Iya. cuma FOMO aja ya. Ya. Berarti dia udah promosi. Iya, berarti udah promosi dong kamu jurusannya. Walaupun kamu masih baru masuk ke sini, tapi kamu udah promosi. Seru tahu gitu. Kalau kamu? Kalau aku ya pasti bakal promosiin lah ke yang mungkin kenalan aku yang lebih muda daripada aku. Tapi kalau emang mereka nggak mau join ya aku nggak bisa maksa Iya. juga kan. Jadi ya setidaknya udah Seenggaknya kau mempromosikan lah Iya. ke mereka. Oke, pertanyaan terakhir deh. Apa kesan dan pesan kalian diundang ke podcast ini? Gimana kesannya? Senang? Takut apa tegang? Tegang? Campur aduk. Campur aduk? Oh. kayak takut dia nggak bisa ngejawab semua pertanyaan gitu lah, tegang gitu. Sama aku kalau gugup tuh suka typo. Gitu. Ya, emang di sini kan kita juga sambil latihan public speaking Iya. juga kan. Karena Kak juga belum terlalu jago kok kalau soal ngomong kayak gini. Ya, masih patah-patah. Velocity kali. Kalau kamu gimana? kesannya pasti senang banget karena emang aku ingin masuk ke podcast ini tuh karena kemauan aku. Pas ke Papasan nanya siapa yang mau ke podcast, aku langsung aku mau. Paling gercep dia kak. Iya. Padahal baru pengennya aku duluan kok dia gitu. Terus ternyata 2 orang gitu Iya. kan. Jadi kamu ikut. Pesannya? Pesannya ya semoga bisa. Semoga diundang lagi. Iya. Kalian mau diundang lagi, seru ya, candu ya kalau ngomong sama kita ya. Oke, mungkin lain kali bisa kalian yang ada di posisi kita Iya, jadi jadi mau banget. kan. Karena seru gak sih kayak ngobrol kayak gini, terus kayak Iya. ketemu sama orang-orang keren, sama orang-orang hebat, itu kan seru gitu kan. Iya. Kan ngerasa kayak bangga banget dong, jago banget kita jadinya melatih public speaking kita gitu kan. Oke, sahabat Wanska, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.